Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Oke, ini merupakan bagian ketiga dari pembahasan bentuk-bentuk soal mengenai nilai mutlak. Jadi bagi teman-teman yang belum mempelajari mengenai part 2 ataupun part 1-nya, jadi silahkan dilihat pada video sebelumnya. Di sini untuk menentukan nilai mutlak ini merupakan bentuk-bentuk soalnya dan nilai X-nya sudah diketahui. Ini kita menerapkan salah satunya yaitu definisi dari nilai mutlak. Jadi sebelum kita mulai, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip videonya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gofifat. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Di sini ada definisinya yang harus kita ketahui, yaitu kalau misalnya nilai jika nanti ya kita dapatkan kayak gini, X dia akan bernilai positif jika X itu besar dari 0 gitu ya. Kemudian kalau dia negatif, maka nilai X-nya kecil dari 0 gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini nilai X-nya sudah diketahui min 1/3. Jadi kalau kita cek nilai X-nya itu cuma adalah yaitu X sama dengan, kalau min 1/3 kecil dari min 1/3 yaitu ada min 1, ada min 2, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita cek dulu, kita pakai saja min 1 ini untuk menguji berapakah nilai di sini. Kalau kita substitusikan ke dalam 3X tambah 1 ini nilainya apakah positif atau negatif, atau besar dari 0 atau kecil dari 0. Karena syarat tadi kalau besar dari 0 maka dia akan tetap positif, tidak ada mengalami perubahan bentuk. Tetapi kalau nilainya kecil dari 0 maka dia akan mengalami ada perubahan bentuk, yaitu nilainya min di depan X-nya. Jadi kita boleh menggunakan misalkan nilai X-nya min 1 ataupun min 2, kita substitusikan ke dalam 3X kurang ditambah 1 ini. Berarti saya menggunakan misalkan saja ya. Misalkan saja nilai X-nya itu min 1 dulu. Min 1. Saya menggunakan min 1. Berarti saya substitusikan ke dalam sini min 1 ditambah dengan 1 sama dengan 3 kali min 1 yaitu min 3 plus 1 sama dengan min 2. Berarti nilainya min. Kalau min berarti X-nya kan kecil dari 0 ya. Ini kan kecil dari 0. Kalau kecil dari 0, maka kita harus menggunakan yang min ini, sifat yang kedua ini, min 1. Jadi, setelah ini kita gunakan aja sifatnya. Berarti ini sebagai X-nya ya. X-nya bentuk lain dari X, maka nanti yang kita gunakan adalah min X gitu ya. Min X sama dengan, kita lihat di sini, 3X tambah 1, yaitu tadi nilainya kecil dari 0 yang kita 3X tambah 1 ini sebagai X-nya. Berarti X-nya diganti dengan min, X-nya diganti dengan 3X plus 1. Sama dengan, kalikan ke dalam min 3X. Oke, kita kalikan jadinya min 3X plus 1. Oke, ini nilai dari jika X-nya kecil dari min 1/3, maka nilainya adalah min 3X tambah 1 gitu. Kalau kayak gini, maka pasti nilainya akan menjadi positif. Kita cek ya, kan nilai mutlak selalu positif. Berarti udah sampai di sini udah selesai, tetapi kita cek betul nggak? Kalau bentuknya seperti ini, nilainya sudah positif. Kita cek, berarti min 3, X-nya kan nilai X-nya min 1, min 2 gitu ya. Berarti kali min 1 plus 1. Kemudian kita kalikan min 3 kali min 1 yaitu 3 plus 1. Berarti sama dengan 4. Kalau positif, betul gitu. Nilainya positif. Berarti nilainya adalah min 3X plus 1. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 di sini X kurang 2 jika X kecil dari 2. Di sini kalau X kecil dari 2 itu kan nilainya adalah sama dengan nilai X-nya yaitu ada 1, ada 0, kemudian ada min 1, dan seterusnya gitu. Kemudian kita uji kayak tadi, kita boleh menggunakan X-nya sama dengan 1, 0, min 1 untuk mengetahui nilai dari X kurang 2 ini berapa. Saya menggunakan X-nya sama dengan 1 saja. Berarti
saya misalkan X-nya itu sama dengan 1 saja. Kemudian di sini saya substitusikan ke dalam persamaan X kurang 2. Berarti jadinya 1 kurang 2 sama dengan min 1. Nilainya itu negatif atau kecil dari 0. Jadi kalau nilai yang kita substitusikan nilainya negatif, maka yang kita gunakan yang bersifat negatif ini, min X gitu. Nah, kalau mau ngecek lagi yang 0 boleh juga. Kalau X-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah oke, X-nya 0, 0 dikurang 2, min 2. Berarti juga negatif. Begitu juga nilai X yang lain pasti nilainya juga akan negatif. Maka yang kita gunakan sifatnya adalah yang kita gunakan, maka kita ubah bentuknya. Sifat yang kita gunakan adalah min X gitu ya. Sama dengan X-nya itu yaitu X kurang 2 ini. Nah, kita rubah berarti min kali X yang di sini dirubah menjadi X kurang 2. Berarti jadi X kurang 2. Maka minnya dikalikan ke dalam yaitu min X dan min kali min yaitu plus 2. Udah selesai. Seperti ini. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk 1 dengan 2. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut pada soal ya. Yang ketiga, di sini banyak bentuknya, gabungan dari beberapa bentuk nilai mutlak. Di mana syaratnya X sama yang kecil dari 1. Kalau kecil dari 1 kan nilai X-nya apa saja, yaitu ada, kalau kecil dari 1 ada 0, kemudian ada min 1, ada min 2, dan seterusnya. Jadi di sini saya menggunakan angka yang pertama saja gitu ya. Yang lain boleh juga, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya itu boleh juga kita gunakan. Cuma saya gunakan yang pertama saja. Oke, saya misalkan saja nilai X-nya ya. Misalkan nilai X-nya, ya kalau jika X-nya kecil dari 1, berarti saya gunakan salah satu nilai X-nya itu 0 gitu. Maka nilainya apa? Saya masukkan dulu untuk yang pertama. Yang pertama itu ada 2X kurang 2. Kayak gini ya. Nah, maka ini saya ganti nilai X-nya menjadi 0. Maka 2X dikurangi X-nya 0 ya, berarti 2 kali 0, 2 kali 0, kemudian dikurang 2 sama dengan 2 kali 0 ya 0, kurang 2 sama dengan min 2. Jadi kalau dia min, seperti tadi yang kita gunakan adalah sifat yang ada min X, bukan X saja. Kalau min X, berarti yang ini sebagai X-nya jadinya, kita rubah, berarti jadinya adalah, ini sifatnya nanti adalah min X gitu ya, min X. Oke, kita cek lagi untuk yang ini. Untuk yang kedua, yaitu 3X dikurang 7. Saya ganti lagi X-nya dengan 0. Berarti 3 kali 0 dikurang 7 sama dengan 0 dikurang 7 sama dengan min 7. Oke, selesai. Min juga, maka yang sifat yang ini juga akan nantinya menjadi min X. Kemudian yang ketiga, yaitu 3X dikurang 3. Kemudian X-nya kecil dari 1, ya X-nya 0 tadi kita gunakan, berarti 3 kali 0 dikurangi dengan 3 sama dengan 3 kali 0 ya 0, kemudian kurangi 3 sama dengan min 3, berarti min X juga. Jadi ini akan berubah bentuknya. Kita harus membuka nilai mutlaknya ini, kurung mutlaknya ini harus kita buka dengan syarat kita cek ini tadi. Ternyata sifatnya itu nilainya min semuanya kalau syaratnya X kecil dari 1. Kalau X besar dari 1 mungkin positif. Maka untuk yang ini, untuk X kurang 1 yang kita gunakan adalah min X semuanya. Maka jadinya kayak gini. Min X-nya kan kalau untuk yang pertama ini 2X kurang 2, ini sebagai X-nya. Berarti jadinya min dalam kurung 2X kurang 2. Oke, plus ya. Plus. Oke. Di sini kalau untuk buka kurungnya juga berarti ada min juga di depannya. Min dalam kurung lagi 3X kurang 7 gitu ya. Kemudian plus, kemudian di sini juga min X tadi kita cek karena nilainya min, maka min juga, maka min 3X dikurangi 3 gitu berdasarkan definisinya. Setelah ini kita kalikan negatifnya ke dalam kurung, berarti negatif kali 2X ya min 2X, negatif kali min 2 yaitu plus 2, kemudian negatif kali ini, min 3 ya bertemu dengan positif ya negatif nantinya. Negatif 3X, kemudian negatif bertemu negatif jadi positif. Positif 7. Kemudian di sini gitu juga, positif bertemu negatif, negatif. Kali 3X ya negatif 3X.
Kemudian negatif bertemu negatif ya plus. Oke, kita lihat di sini boleh dikelompokkan, boleh nih. Kita kelompokkan dengan yang sejenis, yaitu sama-sama X. Di sini min 2X. Oke, mana lagi yang punya X, yaitu min 3X. Oke, dikurangi 3X. Di sini oke, ada lagi yang punya X ya ini. Oke, berarti yaitu min 3X. Kemudian di sini ada 2 gitu, plus 2. Oke, plus 2 yang angka saja. Kemudian ada plus 7. Oke, di sini ada plus 3. Oke, di sini kita kurangi aja, min 2x dikurang 3x dikurang 3x, yaitu ini min 5x gitu ya. Kemudian dikurang lagi 3x min 8, berarti min 8x. Kemudian di sini 2 tambah 7, 9, 9 tambah 3, yaitu 12, plus 12, selesai. Oke, ini untuk soal yang bertiga. Jadi kalau masih ada yang bingung, boleh ditulis di kolom komentar. Kenapa dia min tadi ya? Ingat ya, kenapa ini menjadi min X ya? Kemudian di sini kenapa ada min 2X kurang 2, tadi kan? Nah, ini syaratnya tadi, berdasarkan syaratnya karena nilainya min, makanya kita munculkan min di depan. Kalau dia positif, maka nggak perlu. Buka saja kolom mutlaknya. Nggak perlu ditambah tanda min. Karena kita uji coba tadi nilainya min, makanya kita tambah min di depan biar dia jadi positif, seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, saatnya teman-teman seperti biasa untuk mengasah kemampuannya. Silakan teman-teman coba satu soal ini dirubah ya, atau mencari nilainya dengan kita X-nya sama dengan kecil dari 2, berarti nilai X-nya apa saja, substitusikan sini, maka berdasarkan definisi apakah min X atau plus X yang kita gunakan. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.